Hai guys, balik lagi di channel Monkemon. Apa kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Dan jangan bosan untuk tekan tombol like-nya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, dukung dong channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa aktifkan tombol notifikasi. Jadi jika Monkemon rilis video baru, kalian bisa menjadi penonton pertama yang menonton video ini. Dan kalian juga bisa share video ini sebagai bentuk dukungan kalian supaya channel ini semakin dikenal banyak orang. Share video ini ke teman-teman kalian ya. Kali ini aku akan berbagi pengalaman pribadi mengenai KPR. Nah, apakah membeli rumah secara KPR itu menguntungkan atau tidak? Aku yakin pasti banyak orang yang berpikiran bahwa membeli rumah secara KPR itu riba. Itu memang benar guys, karena bunganya sangat mencekik dan sangat memberatkan. Bagaimana tidak ya? Kita sudah mencicil bunga KPR dengan sangat tinggi per bulannya. Bisa dikatakan untuk floating rate yang berlaku saat ini adalah kisaran 11-14% per tahun. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa jika lokasi rumahnya strategis dan kenaikan harga rumahnya sangat pesat, tidak ada salahnya membeli rumah secara KPR. Tetapi perlu ditekankan lagi bahwa itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena ada beberapa orang ataupun banyak orang yang menganggap bahwa membeli rumah secara KPR adalah riba. Di beberapa lokasi yang bisa dibilang menjadi pusat keramaian ataupun pusat ekonomi, tentu saja kenaikan harga rumah per tahunnya sangat pesat. Misalkan saja di daerah Jakarta ataupun di daerah sekitaran penyangga Jakarta, seperti contohnya di BSD ataupun di kawasan Cikarang maupun Karawang. Nah, kawasan ini merupakan kawasan industri maupun kawasan perekonomian yang sangat pesat. Dengan demikian, harga rumah di kawasan ini bisa jadi sangat tinggi. Contoh kasus merupakan contoh pengalaman pribadi. Di tahun 2013, harga rumah yang saya beli adalah 580 juta dengan cicilan 7 juta per bulannya. Acuan bunga 13,5% per tahun. Di tahun 2013, harga rumah sudah 580 juta. Nah, di tahun 2020 ini harga rumah sudah melonjak 2 kali lipat bahkan lebih. Tentu dengan kenaikan harga tersebut, membeli rumah secara KPR tidak terlalu rugi karena kenaikan harga rumah bisa mengimbangi bunga KPR per tahunnya. Namun berbeda kasus jika kalian membeli harga rumah tetapi lokasinya kurang strategis maupun kenaikan harganya tidak terlalu pesat. Nah, itu bisa menjadi perhitungan ekonomi yang kurang menguntungkan. Jika diperhatikan, di 2013, jika harga rumah dengan luas tanah 90 meter persegi itu sudah dijual dengan harga 580, di tahun 2020 ini harga 580 itu sudah tidak ada guys. Bahkan untuk tipe yang saat ini dibangun, tipe baru di klaster baru yang notabene berada di sebelah klaster yang saya tempati, itu luas tanah 45 meter persegi sudah dijual mulai dengan harga 700-an juta. Dengan demikian, hitungan dengan membeli secara KPR bisa menguntungkan. Jadi bisa dikatakan bahwa membeli rumah secara KPR bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan kalian harus berpikir ulang mengenai rumah yang akan kalian ambil, lokasinya di mana dan bagaimana prospek kedepannya. Saya sarankan jika kalian memiliki uang lebih, maka kalian bisa menempatkan uang lebih tersebut sebagai DP, tambahan DP. Dengan demikian akan mengurangi hutang pokok dan kalian akan mengajukan plafon yang nilainya lebih rendah ke bank. Dengan tujuan tersebut, maka cicilan yang akan kalian bayarkan per bulannya akan terasa lebih ringan. Bayangkan jika pada tahun 2013 tersebut saya tidak memberanikan diri untuk mengambil rumah secara KPR. Bagaimana dengan harga sekarang? Tentu tidak bisa terkejar dan lokasinya pun tidak sestrategis perumahan yang saya ambil. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi kalian ya, apakah kalian bisa membeli rumah secara KPR atau tidak.
Bagi kalian yang akan membeli rumah tetapi kalian juga belum memiliki tabungan yang cukup, saya sarankan untuk menabung terlebih dahulu. Dengan demikian, kalian akan memiliki tambahan uang yang akan dapat kalian gunakan sebagai tambahan down payment. Atau bisa juga jika kalian tinggal di daerah yang harga perumahannya tidak terlalu mahal, kalian bisa membeli secara cash tanahnya terlebih dahulu. Dengan demikian, kalian bisa menabung perlahan-lahan untuk membangun rumah yang akan kalian tempati nantinya. Jadi, yang pertama kalian bisa membeli tanah terlebih dahulu, dan beberapa tahun kemudian kalian bisa menabung untuk membangun bangunannya. Tentu dengan membeli lahan tanah tidak bisa disamakan untuk setiap orang ya, kebutuhannya beda-beda. Di perumahan klaster kalian bisa membeli fasilitas yang ditawarkan oleh klaster, seperti yang pertama adalah keamanannya lebih terjamin, yang kedua lingkungannya sudah pasti lebih asri dan lebih tertata rapi. Jadi jika kalian ingin memiliki rumah di klaster, tentu kalian harus menyiapkan budget yang lebih besar daripada kalian membeli tanah yang notabene di luar perumahan. Itu tentu ada plus minusnya dan tergantung dengan selera kalian. Jika kalian membeli tanah yang notabene berada di luar perumahan, tentu kalian harus menyiapkan diri dengan lingkungan sekitar. Yang pertama pasti sistem keamanannya tidak ada atau mungkin menjadi tanggungan sendiri-sendiri. Yang kedua, lingkungan yang akan kalian tempati tentu berbeda jauh dibanding kalian tinggal di perumahan ataupun klaster. Ada juga yang bilang bahwa lebih baik memang membeli rumah di luar klaster ataupun bukan perumahan, karena harga tanah tentu saja lebih murah daripada harga tanah yang dijual di klaster. Dan kalian bisa memiliki kualitas rumah yang disesuaikan dengan budget kalian. Misalkan biaya pembangunan adalah 3 juta sampai 4 juta per meter persegi. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Apakah kalian ingin membangun rumah dengan kualitas yang bagus dan prima ataupun kualitas yang biasa saja? Oke guys, jadi intinya dalam membeli rumah kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ya. Yang pertama, jangan memaksakan diri untuk membeli rumah secara KPR, tapi kalian perlu pertimbangkan keuntungan ekonomi yang akan kalian raih. Jika perumahan tersebut memiliki lokasi yang strategis dan kenaikan harga rumahnya pesat dengan fasilitas yang sangat menunjang, maka tidak ada salahnya kalian membeli rumah secara KPR, karena kenaikan harga rumahnya akan mengimbangi bahkan melebihi bunga bank yang akan kalian bayarkan setiap bulannya. Tetapi itu kembali ke pribadi masing-masing ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa bunga KPR juga riba. Nah, itu kembali ke pilihan masing-masing. Yang kedua adalah kalian bisa membeli rumah dengan cara menabung terlebih dahulu, sehingga kalian bisa membayarkan DP dengan lebih banyak. Jadi jatuhnya plafon yang akan kalian ajukan ke bank ataupun pinjaman yang akan kalian ajukan ke bank menjadi lebih rendah, sehingga cicilan yang akan kalian tanggung setiap bulannya akan menjadi lebih ringan. Pilihan ketiga adalah kalian bisa membeli kafling atau tanah kafling di suatu perumahan. Itu jatuhnya juga akan lebih murah daripada kalian membeli rumah jadi. Kalian bisa membeli kafling yang berada di perumahan ataupun membeli tanah yang berada di luar perumahan. Itu pun juga dengan risiko yang harus kalian pertimbangkan, karena biasanya lingkungan antara perumahan klaster dengan lingkungan di luar perumahan akan sangat berbeda dari segi keamanan, dari segi kerapian, dan juga lingkungan sosialnya. Itu kalian perlu perhatikan. Tapi kalau boleh saran, memang kalian harus menabung terlebih dahulu dan mengatur pengeluaran kalian untuk membeli rumah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Monkemon dengan like, komen di bawah, dan juga subscribe. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye. See you on the next video.